Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Ya, mohon dibantu subscribe dan share kepada teman-teman. Tema kita kali ini pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ya, jadi Yesus pernah memberitahukan mengenai penderitaannya ini dan ia sekarang memberitahukan lagi. Bahan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 23. Nah, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, kepada para murid, ya, ini supaya murid-murid ini mempunyai persiapan seandainya peristiwa ini pada akhirnya datang juga, pada akhirnya hadir juga. Nah, diserahkan ke dalam tangan manusia dalam pengertian seperti apa? Ya, di dalam ayat berikutnya menjadi lebih jelas. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dengan jelas Yesus dan juga dengan sedikit tenang, mereka akan membunuh dia. Ya, ini agak sulit dimengerti ya bagi para murid pada masa itu. Masa ya seorang guru memberitahukan bahwa dirinya akan dibunuh. Tetapi yang menjadi titik poin sebenarnya adalah ini, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, supaya murid-murid itu tahu dan sadar gitu loh. Pada saatnya nanti Yesus itu akan bangkit ya, pada hari ketiga. Ya, peristiwa pembunuhan yang dialami oleh dia ini juga mempersiapkan para murid. Ya. Namun demikian disebutkan maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi sebenarnya Yesus itu mau mempersiapkan, ya. Ikut Yesus itu ya harus siap untuk menderita. Ya. Bahkan gurunya saja mati dibunuh. Ya. Tetapi inilah ya kemuliaan yang akan diperoleh itu dari peristiwa ini. Ya, ia akan dibangkitkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hati murid-murid pada waktu itu sedih sekali. Barangkali kalau kita membaca ini pun ya ada perasaan sedih. Ya. Tetapi ada hal juga yang harus disyukuri ya, bahwa di dalam peristiwa ini Yesus memberikan dirinya dan justru dari peristiwa kebangkitan inilah kita beroleh keselamatan. Dari peristiwa kebangkitan inilah umat manusia boleh mengalami kehidupan kekal. Nah, maka kalau kita mau sebagai murid Yesus, Yesus yang kita imani, ya ini Yesus yang mau berkorban. Ya, ia membayar lunas hutang manusia itu dengan darahnya. Ya, dengan darahnya pula ia menebus umat manusia. Maka balasan yang harus kita berikan kepadanya adalah mengasihi kembali, ya, mengasihi, mencintai Allah. Allah telah lebih dahulu mencintai kita dengan bahkan merelakan hidupnya sendiri bagi kita. Dan sekarang sebagai balasannya kita mencintai Allah. Itu menjadi tanda syukur yang paling layak kita berikan bagi Dia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat merenungkan ya, ayat-ayat yang pendek ini. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara
aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.